yang membuat kecewa orang Jakarta di daerah Menteng karena gak jadi datang, batal, terus. Betul tidak kalau mengikuti berita? Kenapa orang-orang Menteng kecewa dia gak datang? Ayo cepat jawab. Nah, ini kisah yang luar biasa. Saudara, saya itu kagum dengan teman-temannya Obama yang pernah satu kelas dengan dia. Juga guru-gurunya Obama yang masih hidup. Bangga gak mereka jadi temannya presiden Amerika? Itu kan presidennya dunia. Dan saya mau ceritakan begini. Percaya nggak saudara, mereka itu baik guru-gurunya, mantan gurunya Obama, dan mantan teman-teman Obama yang SD dulu. Itu kalau kita temui ceritanya nggak habis-habis tentang Obama. Loh ya atau tidak, siapa jawab ini? Iya, bisa ditambahi juga, yang nggak tahu, nggak ngalami kok. Bayangkan, yang cuma ketemu sebentar saja, itu bahan cerita nggak habis-habis. Masa kita yang ketemu Yesus tiap saat, nggak tiap hari loh, karena dia Immanuel bukan. Masa kita nggak punya bahan ngomong tentang dia kan? Jangan-jangan belum ketemu. Jangan diamenkan. Lu ya atau tidak? Yang cuma ketemu sebentar saja bisa cerita tidak habis-habis siapa itu Barack Obama kecil. Nah, hebatnya presiden satu itu juga. Saya mengikuti wawancara eksklusif dengan RCTI. Saya waktu ngikutin saya tertawa. Obama bisa nirukan sate gitu ya. Bayangkan ini presiden Amerika. Saya tertawa ngikuti wawancara itu. Dia masih ingat nasi goreng, bakso. Presiden Obama masih nyebut itu. Saudara, sangat menyedihkan kalau kita nggak punya bahan untuk cerita tentang Yesus kepada orang kita temui. Ayat terakhir. Saudara, ini hal yang serius kita harus perhatikan. Bagaimana kerinduan Tuhan kita. Saya percaya semua kita renungkan ini. Semua kita sebagai anak-anak Bapa di surga ingin gak menyenangkan hatinya? Pasti. Tapi saudara tahu gak? Satu-satunya cara untuk kita bisa menyenangkan hatinya. Lagi sekali. Satu-satunya cara untuk kita bisa menyenangkan hatinya. Kalau kita tahu yang dikehendaki itu apa. Bagaimana kita bisa menyenangkan hatinya kalau kita nggak tahu yang dikehendaki apa, yang diinginkan itu apa? Alkitab hanya satu kali menulis di satu ayat apa yang dia kehendaki. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Ayo kita baca rame-rame ayat ini. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Nah, kalau kita sudah tahu ini satu-satunya yang Papa kehendaki, ayo kita kerjakan. Amin. Jangan ngerjakan yang lain. 1, 2, 3. Yang mengendaki supaya semua orang diapakan, samakan, bukan dikristenkan, catat, dan memperoleh pengenalan akan kebenaran. Ini kehendak Bapa yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan. Saudara dengar, membangun gedung gereja itu baik, tetapi jauh lebih baik bangun klinik dan sekolah supaya masyarakat bisa menikmati. Beribadah itu harus karena perintah, tapi kan gak tiap hari kita ke gereja. Nah, di luar jam-jam kebaktian kita tuh ngapain? Kerjakan kehendak Bapa ini. Saya kan akhiri dengan pertanyaan yang umum. Saya tahu jawabannya, tapi saya tetap tanyakan. Saya beri sebuah pertanyaan, jawabannya multiple choice. Waktu itu pilihan A dan B saja, enggak usah banyak-banyak. Menurut saudara, dengar baik-baik, menurut saudara, Papa di surga dan Tuhan Yesus itu lebih suka, lebih senang A, dibuatkan gedung gereja yang megah, ibadah yang wah, alat musik yang meriah, atau B, carikan jiwa-jiwa yang belum kenal dia? Jawabannya atau B? Wih, keren. Tapi jangan tertawa dulu. Jawaban kita betul B. Tapi saya tanya, jujur jawab. Tapi yang kita kerjakan yang mana? A atau B? Nah, itu namanya apa? Munafik dan goblok. Tahu yang benar, mengerjakan yang salah, itu goblok. Kalau kita nggak bertobat, mau kapan lagi kita ini? Yang di luar kita masih begitu banyak yang perlu Yesus.
Dengarkan, membangun gedung gereja itu membuat sakit hati mayoritas. Karena mikir gak itu? Ini pikiran Kristus. Karena begitu kita bangun gedung, mereka marah. Kenapa? Karena mereka tahu, hei orang Kristen, kamu harap kami yang masuk toh? Loh kalau tidak siapa lagi ayo? Ngerti gak konsep ini saudara? Itu menyakitkan mereka. Kalau saudara punya uang, jangan bangun gedung gereja. Buatlah sesuatu yang di sekitar tempat itu orang perlu apa. Itu jadi jawaban. Konsepnya Yesaya 2 tadi, supaya segala bangsa berduyun-duyun. Kalau saudara bangun gedung gereja saja, yang pakai cuma kita lagi. Dan mubazir. Apa tiap hari mau kebaktian terus, nggak kerja? Ya betul tidak? Harusnya kita pikir supaya orang lain pakai. Nah bagaimana supaya orang lain pakai? Ya kita harus ubah konsepnya sehingga mereka merasa memiliki. Bangunlah kalau begitu. Jadi nggak cuma dipakai untuk satu tujuan. Buat itu istilah multifungsi. Entah apa saya tidak tahu. Demi 1 Timotius 2 yang keempat tadi yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan. Tolong pemimpin-pemimpin perusahaan, karyawan nggak cuma diberi gaji dan sejahtera saja. Kumpulkan secara berkala dengan memberi pengarahan-pengarahan. Belum lama di kebun sawit terbesar di daerah Jambi, Muara Bungku. Ternyata pemilik perusahaan itu mengangkat satu orang baru yang saya kenal. Nah begitu dia diangkat, dia membawai 60.000 karyawan. Nah dia pernah dengar saya khotbah tentang kebenaran bahwa dia adalah gembala. 60.000 itu dibagi di berapa kecamatan. Luas sekali kebun sawit itu. Akhirnya saya dipanggil datang, saya beri pengarah. Lihat, masalah terbesar dari karyawanmu ini apa? Biasanya rentenir itu masalah terbesar. Baru 2 minggu gaji sudah habis. Bagaimana kerja mau produktif? Kumpulkan mereka, ajari manajemen keuangan. Nggak usah bilang Kristen, nggak usah bilang Yesus. Kumpulkan. Yang kedua, mereka teliti banyak karyawan tidak sehat. Nah, ajari hidup sehat. Dari pola makan, pola minum. 2 hari ini saudara saya nolong 2 orang. Satu anak muda umur 21 tahun, kencingnya berdarah infeksi. Tadi saya cek, saya langsung kasih uang dia. Di daerah dia tinggal itu airnya kadar besinya tinggi sekali. Di daerah pegunungan. Saudara, aqua yang 1 botol 1,5 liter itu di tempat itu adanya 20.000. Karena saya pesawat, saya bilang saya tinggalin kamu uang 600.000. Dalam 2 minggu uang ini kamu berikan air mineral itu, jangan minum air yang itu. Coba cek. Saya jadi dia 1 hari minimal 2 botol besar, 3 liter, 2 botol besar. Kamu cek. Tadi dia bilang sudah enggak nyeri lagi kalau kencing, pendarahnya pun darah tidak ada. Yang kedua seorang ibu baru punya anak 2, sering nyeri kalau kencing. Saya cuma bilang air, minum air yang banyak. Nah dia itu malas minum air karena dia tinggal di daerah dingin, daerah pegunungan. Ini membuat kamu jadi sakit. Jadi ajari orang-orang itu untuk hidup sehat. Nah baru yang ketiga, saya bilang kepada pemimpin ini, bukakan koperasi untuk mereka sehingga mereka enggak kena rentenir. Proyek berikut saya bilang, kumpulkan anak-anak mereka untuk bisa menghargai kerja orang tua. Di situ Yesaya 2 itu terjadi. Ngerti sekarang saudara? Mari kita mengambil itu.